Johnny, yang berumur 14 tahun, adalah seorang atlet bulu tangkis tunggal putra di Garuda Club medalis di turnamen antar klub dalam kota. Case study. Johnny sedang berlatih mempersiapkan turnamen kejuaraan bulu tangkis di tingkat provinsi atau Jateng Cup. Johnny diberi kepercayaan oleh pelatihnya untuk mewakili klubnya di ajang kejuaraan tersebut karena pelatihnya melihat ada potensi pada diri Johnny. Selain itu, Johnny kerap kali membawa pulang medali ketika bertanding dengan antar klub dalam kota. Hari-harinya dipenuhi dengan latihan yang ekstra keras dan sangat melelahkan demi mengharumkan nama klubnya. Namun, Johnny tidak masalah dengan hal itu karena ia memiliki tekad yang kuat untuk menang dan memperebutkan medali terutama emas. Pertandingan telah tiba. Johnny tiba-tiba merasa kurang bersemangat setelah mengetahui bahwa lawannya adalah atlet yang pada tahun sebelumnya mendapat gelar juara sektor tunggal putra di Jateng Club. Johnny merasa minder karena kali pertama mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan sekarang lawannya adalah sang juara. Pikiran Johnny sudah kalang kabut, tidak percaya diri, dan selalu menyalahkan dirinya sendiri ketika belum berhasil mencetak skor. Pikirannya menjadi nyata. Johnny kalah 0-2. Pelatihnya memberi arahan dan motivasi agar kejadian itu tidak terulang lagi hanya karena minder. Potensinya kalah dengan rasa tidak percaya diri. Pulang pertandingan, Johnny mempelajari cara bermain lawannya dengan menonton video lawan main keesokan harinya yang merupakan seorang runner-up Jateng Club. Johnny mengetahui strategi lawan dan mempelajarinya. Kali ini, Johnny berusaha maksimal dan membuang segala pikiran yang tidak membangun. Johnny berhasil mengubah mindsetnya untuk tidak selalu insecure dengan lawannya karena dia yakin dirinya mampu dan pasti bisa mengalahkan di ronde selanjutnya. Benar saja, apa yang dipikirkan semalaman berhasil hingga Johnny terus melaju ke babak selanjutnya dan akhirnya mendapatkan medali perunggu untuk pertama kalinya di kejuaraan tingkat provinsi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada Johnny? Johnny adalah seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi karena dia kerap kali membawa pulang medali ketika bertanding. Akan tetapi, berbeda dari pertandingan yang lain, pada pertandingan Jateng Cup ini, Johnny mengalami penurunan atau kehilangan self-efficacy akibat melihat lawan mainnya adalah sang juara tahun lalu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa hubungan efikasi dengan kinerja atau performa Johnny? Ketika melihat lawan mainnya juara tahun lalu, ia menganggap hal tersebut sebagai rintangan, bukan tantangan, sehingga ia mengalami penurunan self-efficacy berubah. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, berdasarkan teori efikasi diri, apa yang membentuk efikasi diri Johnny? Yang pertama, performance accomplishment. Dalam kasus ini, Johnny berhasil dalam mengembangkan self-efikasinya. Ia melakukan introspeksi diri sebelum pertandingan selanjutnya. Ia semangat berlatih untuk semakin mengembangkan keterampilannya, karena sebelumnya ia pun telah beberapa kali membawa pulang medali ketika bertanding antar klub dalam kota. Yang kedua, ada emotional states. Self-efikasi pada diri Johnny ini dibentuk dari cara Johnny dalam mengontrol emosi. Bagaimana cara Johnny dalam memandang sebuah situasi dan mengubah mindset untuk tidak selalu insecure terhadap lawan dan yakin terhadap skill atau keterampilannya. Yang ketiga ada verbal encouragement. Johnny memperoleh arahan, motivasi, dan support positif dari pelatihnya agar dapat membuang rasa tidak percaya diri. Dengan begitu, ia mampu menimbulkan kepercayaan diri sehingga terhindar dari keraguan maupun kecemasan dalam pertandingan. Yang keempat ada vicarious learning. Johnny menjadikan lawannya sebagai role model atau contoh dengan mempelajari cara bermain lawannya, sehingga mampu mengetahui strategi lawan dan mempelajarinya. Untuk pertanyaan yang keempat, apa saran Anda pada Johnny untuk meningkatkan efikasi dirinya kembali? Yang pertama, tetap berpikir positif dalam segala situasi dan kondisi. Percaya pada kemampuan dan anggap hal baru sebagai suatu tantangan yang harus dilalui. Yang kedua, mencari role model dalam bidang yang sama sebagai bahan acuan atau motivasi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, membangun lingkungan yang lebih positif dan mencari support system, baik itu berasal dari orang tua, pelatih, teman, dan lainnya.